Semangat pagi teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawon Kefir. Saat ini Mamang akan menyampaikan cara membuat kefir nabati sari kacang hijau. Kalau sebelumnya Mamang menyampaikan cara membuat kefir nabati sari kedelai, sekarang sari kacang hijau ya, yang mana dibuatnya itu dari sari pati atau sari kacang hijau ya. Nah ini supaya tidak terlalu lama, kita langsung saja kepada proses pembuatan. Pertama, bahannya ini kacang hijau sebanyak 100 gram kita timbang ya. Ini kacang hijaunya dadakan beli barusan dari toko. Dan langsung ditimbang tanpa proses apapun dulu ya. Jadi tanpa diproses apapun dulu, langsung saja ditimbang sebanyak 100 gram. Nah ini kacang hijaunya yang sudah ditimbang sebanyak 100 gram, kemudian kita akan cuci ya. Kenapa perlu dicuci dulu? Karena mungkin ada debu, ada kotoran ya. Yang namanya hasil panen dan dikarungkan, kemudian di packing beberapa kali dari tangan ke tangan, pasti ada kotoran kan. Nah ini akan kita bersihkan, yaitu dengan cara dicuci dengan air bersih ya. Caranya rendam dengan air, kemudian diaduk-aduk dan dibuang airnya. Terus dilakukan selama 3 kali proses ya. Jadi tambahkan air, aduk-aduk, buang airnya. Tambahkan lagi air, aduk-aduk lagi, buang lagi airnya. Itu dilakukan bisa 1 kali, 2 kali, atau 3 kali ya. Nah ini sedang diaduk ya, dan akan dibuang airnya. Nah ini kacang hijau yang sudah dibersihkan ya, sudah dicuci dengan air bersih selama 3 kali pencucian. Kemudian sekarang kacang hijau yang sudah dibersihkan, sekarang kita akan timbang ke dalam wadah, ditimbang dan dinolkan ya. Ini untuk dinolkan, maksudnya supaya ketika memasukkan air itu dari nol ya. Kemudian sekarang akan kita masukkan air bersih sebanyak 800 ml ya. Jadi bandingnya sama ketika membuat kefir soya ya, yaitu 1:8. Nah ini kacang hijaunya 100 gram, berarti airnya 8 kali lipatnya sebanyak 800 gram atau 800 ml ya. Jadi hampir sama antara gram dengan mililiter itu kalau air ya. Nah ini sedang ditimbang sebanyak 800 gram atau 800 ml airnya ya. Nah ini dianggap pas saja lah, 800, 810 tidak apa-apa, lebih kurang sedikit. Nah ini maksudnya ditambahkan air bersih itu adalah akan kita rendam selama semalam ya. Tujuan perendaman ini yaitu untuk mengembangkan kacang hijau supaya menjadi mengembang ya. Dan juga ketika ada residu kotoran-kotoran yang ada di dalam kacang hijau itu akan terlarut dalam air, dan nanti airnya akan kita buang setelah direndam selama semalam itu ya. Nah, ini sedang direndam ya. Dan nanti kalau sudah direndam, dibuang airnya, akan kita diproses selanjutnya ya. Nah kalau ini bibit kefir grainnya ya. Ini bibit kefir grain yang nanti akan digunakan untuk memfermentasi sari pati kacang hijau atau sari kacang hijau ya. Hanya dalam proses pembuatan sari kacang hijaunya juga tidak persis sama dengan yang mungkin disampaikan oleh teman-teman yang lain ya. Karena untuk konsumsi sari kacang hijaunya, kalau ini untuk diproses dibuat kefir ya. Nah ini teman-teman sekalian, kacang hijau yang direndam selama semalam nampak sekarang sudah mengembang ya. Kelihatan lebih mengembang, lebih besar-besar butirannya. Dan ini air rendamannya akan kita buang persis seperti sari kedelai ya. Kalau kedelai tujuannya sama dengan ini, yaitu untuk membuang kadar residu dan kotoran-kotoran yang mungkin ada di dalam kacang itu supaya larut dalam air. Nah sekarang setelah direndam semalam, kita remas-remas. Tujuannya bukan untuk membuang kulitnya, tetapi untuk membuang sisa-sisa kotoran yang mungkin masih ada di dalam kacang hijau dan juga kulitnya. Mau dibuang kulitnya boleh, tidak pun sebetulnya tidak apa-apa, karena yang membuat langu sebetulnya bukan kulitnya, akan tetapi kotoran yang berada di dalam air rendaman itu ya. Jadi kalau yang lain mungkin ada yang menyampaikan air rendamannya ini ikut dimasak, dididihkan atau dimatangkan dengan kacangnya. Kalau memang justru menyarankan untuk dibuang saja. Ini tujuannya untuk membuang sisa-sisa kotoran yang mungkin masih ada di dalam lipatan kulit dan juga di dalam kacang itu yang sudah terlarut dalam air, akan kita buang ya, dan diganti dengan air yang baru nanti untuk perebusannya. Ini berapa kali
pencuciannya sama ya, yaitu 1-3 kali. Kalau 1 kali misalkan belum dipandang bersih, kita tambahkan lagi air, remas-remas lagi, kemudian buang lagi airnya. Dan itu bisa dilakukan sampai 3 kali biar bersih betul ya. Nah, ini sedang proses peremasan dan membuang airnya ya. Ini dilakukan sebanyak 3 kali ya. Nah, sekarang kacang hijau sudah nampak sangat bersih ya. Setelah direndam, mengembang, dan dibuang air rendamannya itu, kemudian kita tambahkan lagi air sebanyak 800 ml. Airnya air bersih yang layak konsumsi, karena ini akan kita masak. Dan air pemasakannya ini nanti tidak akan kita buang, tetapi akan di blender bersama kacangnya ya. Baiklah teman-teman sekalian, proses selanjutnya, kacang hijau sekarang kita akan matangkan ya. Akan kita masak di atas kompor dan panci stainless steel. Ini berapa lama proses pemasakannya? Tidak perlu menggunakan patokan waktu, karena ini tujuannya adalah untuk mematangkan dan mungkin untuk mematikan bakteri-bakteri patogen yang mungkin masih ada tertinggal ya. Pokoknya patokannya ketika nanti sudah mendidih, kita diamkan beberapa saat dalam didihan itu, kemudian kita angkat. Dan kalau misalkan nanti timbul busa membanyak, busa-busanya itu kita buang saja ya. Karena kalau busa-busanya yang menebal itu tidak dibuang, nanti itu akan menjadi bau. Ketika diproses difermentasi nanti itu akan menjadi bau busa-busanya itu dan berlendir ya. Jadi dalam proses pendidihan ini, pematangan, ketika nanti mendidih dan terlihat busa sangat menebal, kita cedukin saja dengan sendok atau dengan spatula ya, supaya nanti bagus ya hasilnya. Tidak tercium aroma bau busuk dan juga tidak berlendir ya. Nah, ini proses pemasakan, pematangan hingga kacang hijau ini nanti mendidih sedang berlangsung ya. Nah, betul kan teman-teman? Sekarang nampak busa menebal ya. Dan proses pendidihan ini sudah berlangsung, sudah maksimal. Langsung kita matikan apinya ya. Dan busa-busa ini langsung kita cedukin saja, kita buang ya yang di atasnya. Kalau tidak dibuang itu bisa membahayakan nanti ya. Bisa tercium aroma bau busuk dan bisa berlendir nanti. Nah, ini sudah dibuang dan kemudian kita saring ya. Kacang hijau yang sudah matang ini nanti kita masukkan ke dalam blender semuanya, dan airnya, air rebusannya itu akan kita gunakan juga, ditambahkan untuk di blender bersama kacang hijau itu ya. Nah, ini air rebusannya, jangan dibuang kalau ini ya. Ini justru akan kita gunakan untuk proses blender bersama kacang hijau ini. Nah, selanjutnya sekarang kacang hijaunya yang sudah direbus itu kita masukkan ke dalam blender ya. Blendernya teman-teman boleh menggunakan meat blender atau boleh juga menggunakan blender yang tinggi ya, yang besar. Karena memang menggunakan yang kecil sehingga beberapa kali ya pemasukan airnya itu tidak sekaligus. Dan sekarang akan kita blender ya. Karena airnya hanya dimasukkan 200 ml ya,
sehingga ini belum nampak lumat ya. Jadi akan memang tambahkan lagi air rebusannya itu sebanyak sekitar 200 ml lagi ya, supaya kacang hijaunya menjadi lebih cepat lumatnya ya. Dan sekarang kita akan blender lagi. Dan ternyata setelah ditambahkan lagi air rebusannya itu 200 ml lagi juga, nampak ini masih sangat kental ya, sehingga nanti akan sulit sewaktu penyaringannya. Sehingga Mamang memutuskan untuk menambahkannya lagi air rebusannya itu sebanyak kurang lebih 200 ml lagi ya. Jadi totalnya menjadi 600 ml. Jadi kacang hijau ini patinya ternyata banyak ya, sehingga sangat kental. Dan sekarang kita akan blender lagi. Nah, kalau sekarang sudah nampak lebih cair ya, dan barulah akan kita saring ya. Jadi sebetulnya teman-teman bisa langsung saja semuanya kalau ukuran blendernya besar ya. Jadi air rebusannya itu bisa langsung semuanya di blender hingga lumat ya, baru disaring. Atau diperas dengan kain saring juga bisa ya. Dan memang sekarang akan menyaringnya dengan saringan plastik saja. Nah, ini kita tuangkan, kemudian kita saring ya dengan cara diaduk-aduk oleh sendok stainless supaya cairannya turun ke bawah ya. Nah, air saringannya itu nanti yang akan kita fermentasi dengan bibit kefir grain ya. Dengan diulek-ulek seperti ini dengan sendok stainless steel, maka nanti cairannya akan turun ya ke dalam fermentor, turun ke bawah. Dan itu yang dinamakan saripati kacang hijau atau sari kacang hijau ya. Sehingga ketika nanti difermentasi dengan bibit kefir grain, makanya dinamakan dengan kefir sari kacang hijau ya. Nah, ini proses penyaringan seperti ini ya, dengan cara diulek-ulek atau diaduk-aduk. Dan setelah turun cairannya, ampasnya ini masih nampak sangat pekat ya, dan akan kita masukkan lagi ke blender dan ditambahkan lagi air rebusan kacang hijau tadi itu, dan akan kita blender lagi ya, karena ini masih sangat pekat ya, sangat kental. Dan ini sudah habis ya, air rebusan kacang hijaunya itu udah habis, dan sekarang kita akan blender kembali. Kemudian sekarang kita akan saring kembali airnya ya, dengan cara sama persis seperti tadi ya. Nah, ini akan kita tuangkan dan akan kita saring kembali ya. Proses penyaringan ini sebetulnya teman-teman bisa saja menggunakan kain saring ya, supaya lebih lebar, nampungnya lebih banyak,
dan mungkin akan lebih cepat ya. Tetapi Mamang tidak mau memerasnya dengan kain, takut belepotan dengan tangan ya. Nanti akan mengkontaminasi sari kedelai ini, sehingga Mamang rasa lebih aman dengan menggunakan saringan plastik saja ya. Nah, ini sedang berlangsung kembali proses penyaringan ya. Dan nanti ketika sudah habis, kemudian air rebusan kacang kedelainya juga kan sudah habis. Tetapi misalkan kalau kacang hijaunya dirasa belum lumat betul atau belum hancur betul, nanti teman-teman kita akan menambahkannya dengan air dari dispenser saja yang panas ya. Nah, nanti proses terakhir itu setelah beres, ini setelah habis air rebusan kacang hijaunya, nanti untuk yang terakhir, untuk pemblenderan ampasnya yang terakhir itu, nanti kita akan ditambahkan dengan air dari dispenser saja yang panas ya. Dan targetnya dari 100 gram kacang hijau itu harus menjadi 1 liter ya nanti air saripatinya itu. Dan nanti akan kita kontrol berapa kekurangannya, dan sekianlah yang akan kita tambahkan jumlah atau volume dari air panas dari dispenser ya. Nah, ini proses penyaringan masih sedang berlangsung ya. Nah, ini nampak bahwa air saripati kacang hijau itu ada sekitar 700 ml ya. Sehingga kita akan menambahkan air panas dari dispenser sebanyak 300 ml untuk memblender sisa ampas dari kacang hijau ini ya. Karena ini masih nampak pekat dan masih nampak gruntul-gruntul ya, belum lumat betul. Nah, ini nampak air dispenser ya yang panas. Kita tambahkan sebanyak 300 ml. Ini adalah proses terakhir untuk penyaringan ya dari saripati kacang hijau ya. Dan sekarang kita akan kembali memblendernya ya. Dan di proses pelumatan atau pemblenderan yang terakhir ini nampak lebih sangat cair ya dibandingkan dari yang tadi ya. Karena ini proses akhir ya. Dan ini pun akan kita saring ya air saripati kacang hijaunya, sehingga nanti akan didapatkan totalnya air saripati kacang hijaunya itu sebanyak kurang lebih 1 liter ya. Dan sekarang akan kita saring kembali ya. Nah, ini pada proses penyaringan yang terakhir ini nampak lebih halus ya. Adapun yang kelihatan gruntul-gruntul itu adalah kulitnya ya. Jadi sebetulnya tidak apa-apa kulitnya itu, tidak dikupas juga. Karena yang jadi masalah menjadi langu itu sebetulnya bukan kulitnya, akan tetapi cairan perendaman ya. Dalam perendaman awal itu, makanya itu harus dibuang ya. Nah, ini sudah beres ya. Dalam proses penyaringan akhir, ini ampasnya. Teman-teman kalau mau membuatnya menjadi kue boleh ya, kue onde misalnya ya, atau dengan dibuat jadi dodol kacang hijau boleh. Tetapi kalau memang ini mau diberikan saja pada kambing perah ya. Nah, ini
ampasnya mau kasihkan ke kami perah, dan ini adalah air sari kacang hijau ya, atau sari pati kacang hijau sebanyak kurang lebih 1 liter. Ini masih agak panas, kita tutup saja, kita diamkan sampai nanti suhunya turun menjadi sekitar 30 derajat Celcius, dan baru akan kita fermentasi dengan bibit kefir grain ya. Dan sekarang ini suhunya sudah turun sekitar 30 derajat Celcius ya. Dan kita fermentasi dengan bibit kefir grain sebanyak kurang lebih 100 gram ya. Paling banyak sekali boleh 200 gram, atau paling sedikit sekali boleh 50 gram. Dan memang mau menggunakannya sebanyak 100 gram saja. Dan nanti akan difermentasikan selama 24 jam ya. Nah, ini bibit kefir grainnya sebanyak 100 gram dimasukkan ke dalam sari kacang hijau. Dan kemudian akan kita aduk dengan sendok stainless ya, supaya tercampur merata. Nah, teman-teman bisa melihatnya bahwa sari kacang hijau ini sangat kental ya. Barusan nampak bibit kefir grain juga tidak mau turun kalau belum diaduk. Nah, ini sudah diaduk dan tercampur merata. Kemudian kita tutup rapat dan simpan di suhu ruang selama 24 jam ya. Jadi, mengenai waktu fermentasinya, boleh saja 24 jam, atau misalkan mau singkat 12 jam boleh, atau mau sangat asam 48 jam, atau 72 jam juga boleh. Jadi semakin cepat, semakin tidak asam, dan semakin lama ya waktunya, maka akan sangat asam ya. Nah, ini penampakan setelah 24 jam ya. Teman-teman bisa melihatnya bahwa ada cairan whey naik ke atas ya, yang bening. Nah, itu dekat garis itu ada nampak whey ya. Nah, itu whey dari sari kacang hijau ya. Whey dari kefir sari kacang hijau. Kemudian kalau sudah difermentasikan 24 jam, kita akan mengaduk dan akan menyaringnya ya, untuk mengambil grainnya. Ini diaduk dulu, kemudian akan kita saring ya. Proses penyaringannya, teman-teman bisa menggunakan saringan plastik seperti ini, atau bisa juga menggunakan saringan stainless yang lubang besar ya. Dan karena ini menggunakan saringan plastik yang lubangnya sangat rapat, sehingga memang merasa kesulitan untuk menyaring grainnya ya, sehingga diaduk-aduk dengan sendok stainless ya. Boleh, silakan, tidak apa-apa, tetapi harus hati-hati, jangan sampai grainnya rusak. Jangan sampai grainnya ditekan ya. Jadi cukup diaduk-aduk seperti ini saja bawahnya, supaya cairannya turun ya. Dan nanti yang tertinggal tinggal grainnya ya. Ini proses penyaringan sedang berlangsung. Nah, nampak sekarang sudah bersih ya. Bisa digoyang-goyang, kemudian grainnya kita masukkan ke dalam toples. Dan yang sisanya tadi belum disaring akan kita lanjutkan disaring kembali ya. Nah, sebetulnya kalau menggunakan saringan stainless yang lubang besar, itu bisa langsung tersaring semuanya ya. Karena bulatannya juga diameternya lebih besar ya, sekitar 25 cm kalau saringan stainless yang lubang besar itu. Karena menggunakan saringan plastik yang kecil ini, sehingga dilakukan 2-3 kali proses penyaringan ya, karena masih tersisa. Nah, sekarang kita akan saring kembali hingga habis ya. Teman-teman sekalian, karena ini proses fermentasinya 24 jam sehingga curd-nya lebih banyak ya. Banyak yang menempel tuh, curd-nya banyak yang menempel di grain. Sehingga nanti kalau sudah beres proses penyaringan ya, grainnya yang berlumuran banyak curd ini,
harus kita cuci dengan air mineral ya, dengan air bersih, supaya grain terbebas dari ked yang menempel ya. Nah, ini tinggal sedikit lagi akan kita saring kembali sampai habis ya. Dan kalau nampak ada yang menggeruntul ya, nah itu nampak kednya ada yang melempeng seperti itu. Tidak usah khawatir teman-teman, aduk saja. Bisa ditekan-tekan supaya larut ya, yang nampak geruntul tadi kednya ya. Akan tetapi teman-teman harus hati-hati, jangan sampai grainnya rusak, jangan sampai tertekan. Jadi cukup diaduk-aduk lembut seperti ini supaya grainnya tidak rusak ya. Nanti kalau sudah larut, sudah hancur yang geruntulnya kednya itu, kita tinggal goyang-goyang saja supaya turun ya, supaya bersih. Nah, sekarang sudah nampak hancur ya yang ked yang menggeruntul tadi itu ya. Nah, beginilah cara menggoyangnya ya, supaya sisa-sisa ked itu mau turun ke bawah ya, sampai bersih. Jadi kalau grainnya sudah nampak bersih, baru kita bisa memindahkan grainnya ya. Proses penyaringan sudah selesai dan ini nampak bibit kefir grainnya ya. Dan ini sari kacang hijau atau kefir sari kacang hijau ya. Nah, ini bibit kefir grainnya yang berlumuran itu dengan ked ya, masih ada nempel-nempel. Itu bisa kita cuci nanti dengan air mineral ya. Cara mencuci bibit kefir grain dengan air mineral sudah Mamang sampaikan di konten YouTube yang lain ya. Silakan teman-teman tinggal dibuka saja di playlist bibit kefir ya. Nah, di situ di playlist bibit kefir ada cara mencuci bibit kefir grain dengan air mineral ya. Nah, ini susu kefir atau bukan susu kefir, kan ini sari kacang hijau ya. Kefir sari kacang hijau sudah jadi sebanyak 900 ml ya. Jadi yang semula seliter hanya jadi 900 ml saja ya. Karena sebagian menempel kan ya. Nah, ini kefir sari kacang hijau sudah selesai proses fermentasinya. Kalau mau diminum boleh, atau kalau mau disimpan di kulkas juga boleh ya, biar tahan lama. Nah, kefir sari kacang hijau ini kalau teman-teman merasakannya kurang asam, mau sangat asam, bisa dimasukkan lagi ke fermentor dan difermentasikan lagi di suhu ruang tanpa grain ya. Biar nanti terjadi second fermentasi sehingga kefir sari kacang hijaunya menjadi sangat asam ya. Nah, seperti itulah teman-teman sekalian, bagaimana cara membuat kefir nabati sari kacang hijau ya. Bagaimana, mudah sekali bukan? Semoga apa yang Mamang sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan semoga kita bisa berjumpa kembali di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.